Akan ada masanya kamu menyesal pernah memperlakukan aku seperti itu. Suatu hari nanti, kamu akan mengingatku entah sebagai orang bodoh yang pernah kamu tipu, atau sebagai hati tulus yang dulu kamu sia-siakan. Dan saat itu tiba, aku sudah jauh melangkah. Aku sudah selesai menunggu, selesai berharap. Ingatlah, balasan itu nyata, tinggal menunggu giliran mengetuk pintu hidupmu. Ada anak yang sukses secara materi, tapi orang tuanya sudah gak ada. Ada anak yang berbakti kepada orang tua, tapi miskin hartanya. Ada suami yang soleh, tapi istrinya jauh dari agama. Ada istri yang sabar, taat, tapi suaminya pemabuk, main perempuan, KDRT. Ada orang tua yang sukses, tapi anaknya haus kasih sayang. Ada yang kelihatannya kaya, tapi ternyata terjebak hutang riba. Ada juga mungkin yang sedang lelah, hampir putus asa, menanti jodohnya. Jadi setiap kita tuh punya judul ujiannya masing-masing. Nggak ada di antara kita yang baik-baik saja. Tinggal bagaimana cara kita menyikapinya, bagaimana kita melatih diri kita untuk berbaik sangka kepada Allah, bersandar kepada Allah, dan bagaimana rasa syukur itu lebih besar daripada mengeluhkan keadaan. Jadilah pribadi yang kuat kawan, agar di saat susah, kamu bisa menolong dirimu sendiri. Karena tidak semua orang peduli dengan keadaanmu. Tak perlu berharap dengan siapapun, karena yang bisa kau andalkan hanya dirimu sendiri. Perbaikilah dirimu, maka orang akan memaafkanmu dengan sendirinya. Terkadang kita lupa bahwa memperbaiki diri adalah kunci utama dalam mendapatkan pengampunan. Bukan hanya dengan kata-kata manis, tapi dengan perbuatan nyata. Bayangkan jika kita adalah buku yang rusak, bagaimana mungkin orang akan membaca dan memahami isinya. Perbaikilah dirimu sendiri, dan orang akan memaafkanmu dengan sendirinya. Mungkin butuh waktu, tapi kesungguhanmu akan terlihat. Ketika kamu susah, jangan berharap akan ada orang yang menolongmu. Bahkan orang yang pernah kau tolong sekalipun, belum tentu akan membantumu. Kamu hanya berguna dan diperlukan oleh mereka jika mereka membutuhkanmu. Jika kamu tidak bermanfaat apapun, jangan berharap mereka akan peduli kepadamu. Jadi biasakanlah untuk mengandalkan dirimu sendiri. Ketika kamu susah, psikologi mengatakan bahwa terkadang mereka yang tidak banyak bersosialisasi sebenarnya bukanlah antisosial. Mereka hanya tidak memiliki toleransi terhadap drama dan orang-orang palsu. Mereka memilih kualitas daripada kuantitas dalam hubungan dan lebih menghargai ketenangan serta keaslian daripada basa-basi dan kepura-puraan. Jangan salah paham, keheningan mereka bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa mereka menghargai ketulusan dan kejujuran di atas segalanya. Kamu nggak sendiri dalam perjalanan ini. Yuk, follow, biar kita sama-sama kuat melangkah. Balas dendam terbaik kita bukan bersifat revolusi. Menang bisa dikhianati, diremehkan, dan kamu ingin membalas. Kita sering tergoda untuk membalas dengan kata-kata dan amarah atau bahkan kehancuran. Tapi tahukah kamu, balasan paling menyakitkan bukan teriakan, bukan drama, tapi diam dan berkembang. Jangan habiskan energinya untuk membalas orang yang tidak layak. Ubah sakit jadi semangat, ubah kecewa jadi karya.
Biarkan mereka bicara dan kamu yang melesat. Aku tidak balas, aku berkembang. Hari ini jangan fokus membalas. Fokuslah bertumbuh. Buktikan dengan tindakan, bukan kata. Follow akun ini untuk konten motivasi yang bantu kamu naik kelas tanpa drama. Mulai sekarang, hidupmu ada di tanganmu. Upgrade dirimu menjadi versi terbaik, pahami bahwa orang bisa datang dan pergi, dan jangan terlalu memikirkan hal yang di luar kendalimu. Percayakan saja pada takdirnya, tinggalkan segala yang membuatmu sedih, dan temukan jalan bahagiamu sendiri. Jangan biarkan masa lalu menahan langkahmu, dan jangan terlalu larut dalam apa yang sudah pergi. Fokuslah pada dirimu, pada impian yang ingin kau wujudkan, dan pada kebahagiaan yang bisa kau ciptakan sendiri. Hidup terus berjalan, dan tugasmu adalah memastikan setiap langkah membawamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu. Hidupmu akan jauh lebih tenang ketika kamu tidak menaruh harapan kepada siapapun. Karena pada akhirnya, manusia bisa berubah, bisa pergi, dan bisa mengecewakan kapan saja. Semakin besar harapanmu pada orang lain, semakin besar pula ruang sakit yang kamu ciptakan untuk dirimu sendiri. Jadi belajarlah untuk menggantungkan harapan hanya pada dirimu sendiri dan pada Tuhan. Saat itu, kamu akan sadar bahwa ketenangan bukan datang dari janji orang lain, melainkan dari keyakinan dan usahamu sendiri. Tidak ada yang lebih damai daripada hati yang tidak bergantung pada siapapun, selain pada kekuatan yang ada di dalam dirimu.